Hai guys, ketemu lagi dalam indeks integral eksaminasi, melanjutkan tema diskusi kita sebelumnya, yaitu apakah wajib pajak bisa menggugat karyawan pajak ke pengadilan negeri sehubungan dengan kompetensi absolutnya. Konklusi dari podcast kemarin adalah bahwa untuk bisa menggugat ke pengadilan negeri, yaitu terbebas dari kompetensi pengadilan tun maupun pengadilan pajak yang merupakan lex spesialis pengadilan tun, adalah terhadap keputusan yang telah konkret, final, dan individual. Kita akan berdalam lagi untuk menegaskan bahwa hal mana yang bisa dilakukan gugatan terhadap pengadilan pajak maupun pengadilan tun, yakni pengadilan pajak adalah semata mengurusi tentang adanya sengketa pajak. Sengketa pajak hanya dapat dilakukan pemeriksaan persidangan melalui pengadilan pajak. Sengketa pajak hanya dapat dilakukan pemeriksaannya melalui pengadilan pajak. Sementara, mari kita bahas pelan-pelan. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Rekan-rekan sudah mengetahui setidaknya hukum acara dalam pengadilan pajak adalah bermula dari pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak, kemudian wajib pajak diundang untuk menghadiri pemberitahuan mengenai telah dimulainya pemeriksaan. Saat itu dihitung sebagai hari jangka waktu pemeriksaan. Pemeriksaan ada dua dalam hal menguji kepatuhan perpajakan, yaitu ada pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Relatif sama, hanya mengenai hukum acara jangka waktu yang membedakan antara pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Kualitas pemeriksaannya relatif berbeda, lebih mendalam mengenai pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan selama 6 bulan, pemeriksaan kantor selama 4 bulan, dan harus ada surat pemberitahuan mengenai perpanjangannya. Saat ini mengenai hukum acara jangka waktu pemeriksaan relatif masih lemah dalam penegakan jangka waktu pemeriksaan itu, apakah strict harus 6 bulan ataukah 4 bulan, karena dalam berbagai putusan pengadilan pajak masih relatif menganggap aturan jangka waktu itu adalah kurang material. Menurut saya ini di kedepan hari harus diperbaiki. Kenapa? Dalam pelaksanaan di peradilan yang lain, jangka waktu pemeriksaan termasuknya jangka waktu misalnya diparalelisikan dengan jangka waktu penahanan adalah strict, telah diatur. Melewati tersebut maka dapat terjadi batal demi hukum, sehingga ada keseriusan dari baik wajib pajak maupun pemeriksa pajak melakukan pemenuhan terhadap aturan hukum acara tersebut. Bahwa pada saat pemeriksaan secara psikologis tentu sudah berpengaruh kepada psikologi wajib pajak, itu harus kita cermati pula, sehingga kiranya kepada hakim pengadilan pajak nantinya hal-hal seperti ini dapat dikaitkan
kepada suatu kebakuan hukum acara. Karena peraturan Menteri Keuangan jelas-jelas sudah mengatur, di mana peraturan Menteri Keuangan ini merupakan turunan dari undang-undang perpajakan, sehingga keberlakuannya harus mengikat. Kembali kepada pengadilan pajak yang khusus menangani sengketa pajak, pengadilan pajak adalah terhadap keputusan yang dapat diajukan banding. Pertanyaan adalah, keputusan yang dapat diajukan banding ini apa? Tadi saya jelaskan pada saat setelah dimulainya acara pemeriksaan, kemudian berakhir pada saat adanya pemberitahuan hasil pemeriksaan, kemudian tanggapan dari wajib pajak atas temuan pemeriksaan dan tanggapan wajib pajak, kemudian muncul berita acara pembahasan. Berita acara pembahasan akhir ini kemudian muncul risalah pembahasan. Pada saat menurut wajib pajak kurang sesuai antara apa yang diyakininya, apa yang merupakan pemikirannya dengan petugas memeriksa melalui pembahasan akhir tersebut tidak menemui titik temu, maka wajib pajak bisa melakukan QA atau quality assurance, itu di Kanwil. Setelah itu hasil dari QA ini mengikat kepada pemeriksa dan kepada KPP. Setelah itu muncullah SKP, surat ketetapan pajak. Semisal wajib pajak kurang puas dengan surat ketetapan pajak ini, maka saudara dapat mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak. Keberatan ini hanya mencakup mengenai materi. Saya ulangi, keberatan ini hanya mencakup mengenai materi, tidak mengenai alasan formal yang lain. Kenapa? Kemungkinan besar karena tematiknya adalah tim analis keberatan mengkonsentrasikan analisanya kepada angka-angka dan dasar hukum atas angka-angka tersebut. Jadi karena batasan waktu, maka harus hanya mencakup materinya. Keputusan atas keberatan tersebut kemudian apabila wajib pajak masih merasa kurang sesuai dengan apa yang diyakininya, maka keputusan atas keberatan itu yang dapat diajukan banding. Jadi keputusan yang dapat diajukan banding adalah mengenai materi-materinya. Pada saat keputusan keberatan ini tidak dapat diterima karena bukan temanya materi, maka ruangnya adalah bukan di upaya banding. Ini mohon diperhatikan, ruangnya adalah bukan di upaya banding, tetapi ruangnya sudah melalui gugatan. Jadi gugatan adalah kewenangan pengadilan pajak yang membahas tentang keberatan atas SKP yang dapat diajukan banding tetapi tidak diterima dalam upaya keberatan karena sudah bukan masuk materi, maka langkah hukumnya adalah melalui gugatan. Jadi banding itu hanya terhadap keputusan keberatan mengenai materinya, mengenai hukum acara misalnya, mengenai perilaku misalnya, bukan kepada ranah banding, tetapi langsung kepada gugatan. Di samping membahas mengenai keberatan yang tidak diterima karena tidak membahas materi, maka gugatan juga terhadap atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Sehingga gugatan ini selain terhadap norma di luar materi di dalam keberatan adalah
memeriksa dan mengadili serta memutus tentang pelaksanaannya Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Misal, wajib pajak rekeningnya diblokir, dilakukan upaya sita, dipasang plang, yaitu kompetensinya adalah pengadilan pajak. Sampai di sini kita sudah mendapatkan gambaran bahwa benar-benar terhadap pengadilan pajak itu membahas khusus tentang sengketa pajak. Sengketa pajak adalah membahas tentang suatu keputusan dari pejabat tata usaha negara yang telah final, konkret, dan individual. Sementara kompetensi pengadilan pajak adalah sama sekali tidak bersangkut paut dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Sudah jelas. Sehingga pada saat semisal ada wajib pajak ingin menggugat pemeriksa pajak mengenai jangka waktu pemeriksaan, hukum acara yang tidak lakukan, semisal tidak ada recording audio, kemudian tidak ada acara pembahasan akhir, tidak ada berita acara, tata cara peminjaman dan pengembalian dokumen tidak sesuai, maka itu bukan ranahnya pengadilan pajak. Bukan pula ranahnya pengadilan tata usaha negara. Di mana ranahnya? Setelah selain pengadilan pajak dan selain pengadilan tata usaha negara, tentunya kita mengenal pengadilan umum atau pengadilan negeri. Pertanyaannya, bisakah perkara demikian dibawa ke pengadilan negeri? Terhadap hal tersebut, jelas asasnya hakim tidak boleh menolak perkara apapun yang diajukan oleh penggugat. Apapun dia tidak bisa menolak. Apalagi terhadap fakta bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemeriksa pajak, semisal dengan cara menekan, dengan cara tidak mentaati hukum acara yang berlaku, maka itu dapat dibawa perkaranya ke pengadilan negeri. Rekan-rekan, Kantor Hukum Integra saat ini juga tengah menangani ada gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemeriksa pajak ke Pengadilan Negeri Cirebon. Yakni pemeriksa pajak dinilai tidak menerapkan asas material. Asas material artinya apa? Karena di dalam peradilan pajak bahwa pasal 76 ayat 2, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1. Dalam bagian penjelasan pasal 76 ini menerangkan pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran material sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan. Saya ulangi, pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran material sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu, hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil para pihak, dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan, para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru yang dalam banding atau gugatan, surat urian banding atau bantahan atau tanggapan belum diungkapkan. Pemohon banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang karena fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat
harus diberitahukan kepada pemohon banding atau penggugat untuk diberikan jawaban. Dalam pasal ini jelas, pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran material. Artinya, peradilan pajak ini bukan semata-mata mengenai formilnya, tapi justru yang ingin dicapai adalah kebenaran material. Kenapa kita harus membahas hal ini? Karena kita tahu, untuk jangka waktu ke depan, pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara dalam membangun. Tetapi dalam penerapannya harus selalu berdasarkan hukum. Kenapa demikian? Adanya kebutuhan yang luar biasa dari negara pada saat ke depan untuk melakukan pembangunan, pasti akan terjadi suatu konsentrasi penagihan terhadap wajib pajak, baik dari sisi ekstensifikasi maupun sisi intensifikasi. Akan tetapi, metode yang dilakukan haruslah sesuai dengan hukum. Saya tengarai saat ini, relatif petugas pajak lebih berkonsentrasi kepada bukti formal, sehingga kemudian dia akan menggunakan cara-cara tanda kutip seperti phishing, yaitu memancing sejauh mana kira-kira dana yang dapat diperoleh dari penarikan pajak tersebut. Saya kira metode ini harus dihindarkan di kemudian hari, karena wajib pajak dan petugas pajak harus sama-sama menerapkan norma bahwa mana dan seberapa besar pajak yang harus dibayar, bentuknya harus adalah telah pagu, telah rigid. Jangan sampai situasinya adalah petugas pajak memancing-mancing bahwa kalau bisa lebih besar, kenapa tidak bisa besar saja yang ditarik? Sebaliknya, para wajib pajak jangan pula kemudian berpikir bahwa kalau saya mau nego menjadi lebih murah, kenapa saya tidak bisa nego? Kausalitas seperti ini di kemudian hari akan sangat membuat perekonomian dalam negeri, termasuk yang kelas bawah sampai kelas menengah, itu akan bergejolak. Karena apa? Situasinya kemudian beban pajak ini akhirnya menjadi suatu instrumen usaha, instrumen dalam menjalankan usaha yang berpengaruh besar. Kalau sebelum-sebelumnya para pengusahanya lebih memikirkan tentang kepada usaha apa, bagaimana cara untung, bagaimana pengembangan, tetapi untuk ke depan instrumen pajak itu melekat pada saat awal. Sejak awal para pengusaha sudah harus berpikir bahwa mengenai perpajakan adalah hal pokok yang integral dengan usaha mereka. Kenapa kalau dalam usaha yang relatif maju kurang demikian berpengaruh? Karena saat ini mereka telah profesional. Mereka telah mengetahui secara detail mana bagaimana cara memenuhi perpajakan mereka. Tapi ingat, kelas menengah adalah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pada saat ekspansi pajak baik intensifikasi maupun ekstensifikasi secara berlebihan pada sasaran kelas ini dan sasaran bawah yaitu UMKM, maka akan terjadi kontraksi perekonomian. Ini harus dipikirkan bersama. Jangan sampai tipikalnya adalah memotong sehabis-habisnya, tapi kemudian orang sudah malas berusaha. Ini jelas-jelas sangat jauh dari tujuan terciptanya korelasi antara pajak sebagai upaya pungut terhadap biaya pembangunan negara. UMKM kelas menengah harus terus didukung dan dikembangkan dalam negara ini, bahwa pada saat gugatan oleh klien kami di Pengadilan Negeri Cirebon, dan kami menganggap pemeriksa pajak melakukan phishing, melakukan banyak pelanggaran hukum acara, dan melakukan jebakan pada saat risalah pembahasan akhir dengan memusatkan
alokasi penjualan itu di bulan Desember akhir tahun. Hal ini adalah jelas merupakan pelanggaran dari hukum material karena tidak mungkin penjualan itu hanya dipusatkan pada bulan Desember, tidak mungkin. Pasti ada Januari, Februari, Maret, April. Dan satu lagi, bahwa karena adanya laporan keuangan dari akuntan publik, maka dengan serta-merta pemeriksa pajak memakai angka tersebut sebagai landasan dari hasil pemeriksaan. Padahal dalam akuntan publik tersebut terdapat kesalahan yang fatal, yakni terjadinya error in object. Dalam laporan keuangan tersebut, perusahaan jenis usaha yang seharusnya dimasukkan atau milik PT tertentu adalah kemudian dimasukkan ke dalam PT yang lain. Nah, ini tentu ya semuanya bersifat manusiawi, tetapi adalah apa gunanya tim pemeriksa, yaitu untuk mencari kebenaran material. Harusnya pemeriksa pajak menurut kami Integra Indonesia adalah meneliti di lapangan seberapa valid, akurat, dan mana yang benar. Jadi jangan terbalik karena ini ada kesalahan, maka wajib pajak akan saya kenakan pajak sebesar-besarnya. Saya kira tematik seperti ini menyesatkan, dan karena di hari ke depan negara sangat membutuhkan pajak, maka perilaku para pemeriksa pajak harus menjadi lebih sesuai dengan hukum, termasuknya wajib pajak harus lebih sadar bahwa pembayaran pajak merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan negara. Saya kira gitu saja dulu guys, nanti kita lanjutkan mengenai gugatan tersebut, temanya apa, siapa saja yang digugat, dan apakah atas putusan gugatan itu berkorelasi atau saling menutup dengan misal ada putusan pajak. Kita bahas nanti selanjutnya. Terima kasih guys, see you the next selanjutnya.